sahabat OTSKK, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Perkenalkan, saya Tiffany yang akan memandu podcast kita pada kesempatan kali ini. Di podcast Oksidasi episode kali ini, kita akan membahas peraturan baru di bidang obat kuasi, yaitu Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat kuasi. Kali ini saya nggak sendiri nih, kita ditemani oleh Ketua Tim Penyusunan Standar Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, Ibu Erni Rahmawati, SSI APT, M Biomed PhD. Selamat siang Bu Erni, apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya? Selamat siang Fani, Alhamdulillah kabar saya sehat. Semoga Fani juga demikian. Alhamdulillah sehat Bu juga. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di acara Oksidasi episode kali ini. Nah, kali ini Bu kita mau bincang-bincang terkait regulasi obat kuasi. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, ada baiknya ya Bu kita berkenalan terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan obat kuasi ini. Sebenarnya apa sih Bu obat kuasi ini? Obat kuasi sesuai regulasi adalah produk atau obat yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non-sistemik atau lokal dan bertujuan untuk mengatasi keluhan ringan. Jadi kalau Fani lihat di pasaran itu ada bentuk sediaan seperti balsem, minyak gosok, obat kumur, dan untuknya oral contohnya film strip. Itu dapat dikategorikan sebagai obat kuasi, namun dia harus punya izin edar yang ditandai dengan huruf Q. Contohnya adalah QD untuk obat kuasi dalam negeri, kemudian QI obat kuasi yang berasal dari impor, kemudian QL adalah obat kuasi yang diproduksi secara lisensi. Jadi Fani bisa melihat di pasaran contoh-contoh obat kuasi yang digunakan biasanya dalam bentuk sediaan oral atau topikal, tapi umumnya bentuk sediaan topikal dan itu diberikan kode NIE dengan huruf Q. Jadi produknya seperti balsam gitu ya Bu ya, obat kumur dan sebagainya yang sering kita jumpai di pasaran Bu ya. Menarik sekali ya Bu ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga, di awal tahun 2023 telah diundangkan Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat kuasi. Nah, kira-kira apa sih Bu yang melatar belakangi lahirnya peraturan ini? Ya, peraturan per BPOM Nomor 7 Tahun 2023 ini pada prinsipnya adalah untuk melindungi masyarakat dari penggunaan dan peredaran obat kuasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Pada umumnya memang semua peraturan di Badan POM bertujuan untuk melindungi masyarakat dan juga sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran atau memproduksi produknya, dan ini juga sebagai acuan dari petugas atau BPOM dalam melakukan pengawasan dalam pre maupun di post market. Kalau boleh tahu, apa saja sih Bu yang diatur dalam peraturan ini? Baik, buat Fani dan sahabat OTSKK, peraturan ini cukup lengkap karena ini adalah peraturan yang pertama kali terbit spesifik untuk obat kuasi. Jadi di dalam peraturan ini memuat terkait pengawasan, proses registrasi, kemudian terkait mutu, terkait post market, di mana di situ diatur tentang iklan, mesot, cara pelaporan efek sampingnya, kemudian juga terkait sanksi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya Van, terkait apa saja yang diatur di dalam peraturan tersebut, seperti fasilitas produksi. Fasilitas produksi yang bisa memproduksi obat kuasi itu bisa dari industri farmasi, kemudian bisa industri obat tradisional, dan bahkan sekarang bisa untuk industri kosmetik.
Namun persyaratan industrinya itu harus memenuhi cara pembuatan obat koasi yang baik. Misalnya kalau dia industrinya adalah industri farmasi, maka dia harus punya sertifikat CPOB. Kalau industri obat tradisional harus mempunyai sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan demikian juga untuk kosmetik. Kalau diproduksi oleh industri kosmetik, dia harus memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikat CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian peraturan ini juga mengatur terkait registrasi. Nah, registrasi seperti kita tahu ini poin penting di dalam peraturan ini karena menjadi dasar, menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam melakukan proses registrasinya. Kelengkapan dokumen apa saja yang harus dimasukkan, disubmit ke Badan POM. Ini diatur di dalam peraturan ini. Jenis proses registrasinya juga diatur, dijelaskan bagaimana itu registrasi ulang, registrasi baru, dan registrasi variasi. Dan juga ada registrasi juga untuk yang khusus ekspor seperti itu. Jadi peraturan di dalam pengaturannya memuat secara detail terkait persyaratan baik administrasi maupun persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat dalam melakukan proses registrasi. Kemudian untuk detail terkait keamanan, khasiat, dan mutu di dalam peraturan ini juga mengatur terkait bahan yang aman digunakan di dalam obat koasi dan itu sudah ada di dalam lampirannya seperti positive list bahan yang boleh digunakan dalam obat koasi. Di situ ada bahan yang dari herbal, bahan yang berbentuk sintetik, kemudian bagaimana kombinasinya dan sebagainya. Sementara juga untuk khasiat di dalam khasiat kemanfaatan di peraturan ini memuat positive list terkait klaim manfaat yang sudah disetujui oleh Badan POM. Kemudian untuk mutu di dalam peraturan ini juga memuat persyaratan mutu. Walaupun secara umum, secara prinsipnya adalah mutu mengacu kepada Farmakope Indonesia atau kompendia resmi lainnya. Namun di dalam peraturan ini juga memuat secara detail pengaturan atau persyaratan mutu sesuai dengan bentuk sediaannya. Kemudian terakhir ada pengaturan atau terkait sanksi. Nah, sanksinya terutama sanksi administratif. Ini dijelaskan sanksi administratif apa saja yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Demikian. Berarti regulasinya sangat komprehensif ya Bu, mengatur mulai dari A sampai Z tentang produk obat koasi ini ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada Bu bentuk sediaan yang dilarang untuk produk obat koasi ini Bu? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa obat koasi ini pada umumnya adalah produk yang digunakan secara topikal. Walaupun ada juga beberapa yang digunakan secara oral, namun prinsipnya adalah kerja dari bahan berkhasiatnya, dia bersifat efek farmakologiknya itu non-sistemik atau lokal. Jadi prinsip itu yang menjadi definisi utama dari obat koasi. Nah, untuk bentuk-bentuk sediaannya tadi sudah disampaikan. Sepertinya contoh-contohnya adalah tadi minyak gosok ya kan, balsam, kemudian yang obat kumur, film strip. Nah, namun ada yang tidak boleh bentuk sediaan yang dibuat untuk obat koasi. Contohnya bentuk sediaan yang bersifat penggunaan parenteral seperti injeksi, kemudian yang harus steril seperti tetes mata. Kemudian selain pelarangan untuk bentuk sediaannya, ada juga pelarangan terkait bahan. Jadi di dalam peraturan ini memuat terkait bahan yang tidak boleh digunakan dalam produk obat koasi.
karena misalnya bersifat membahayakan bagi kesehatan. Jadi ada negatif list bahan yang tidak diperbolehkan digunakan dalam produk obat kuasi. Itu ada di dalam lampiran dari peraturan ini. Kemudian juga obat kuasi dilarang mengandung bahan yang bersifat narkotik, psikotropik yang tergolong psikotropik atau narkotik. Kemudian obat kuasi juga dilarang mengandung bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, obat kuasi juga dilarang mengandung bahan yang bersifat kimia obat atau BKO yang kita kenal ya. Namun di dalam peraturan ini diperbolehkan bahan yang berkhasiat sebagai obat yang bahannya berupa sintetik ada di dalam lampiran sebagai positif listnya. Nah, contohnya adalah asam salisilat, metil salisilat. Nah, itu boleh dipergunakan sebagai bahan obat kuasi. Nah, apabila ada bahan sintetik atau bahan lain yang tidak tercantum di dalam positif list bahan yang boleh dipergunakan dalam obat kuasi, itu tidak menutup kemungkinan masih bisa dipergunakan, namun harus melalui proses pengkajian terlebih dahulu di Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Nanti kami akan melakukan pengkajian terlebih dahulu. Nah, apabila disetujui, maka bahan baru tersebut bisa diterima sebagai bahan obat kuasi. Berarti tidak menutup kemungkinan bahan-bahan baru untuk dimasukkan ke dalam daftar yang diizinkan ya Pak ya? Ya, yang akan ditambahkan di dalam lampiran, dari peraturan ini. Baik, ya Bu, kalau sahabat OTSKK ingin membaca peraturan ini lebih jelas, kira-kira dapat diakses di mana ya Bu ya? Oke, buat sahabat OTSKK, apabila ingin membaca lebih detail, lebih lengkap, bisa diunduh di jdih.pom.go.id atau bisa melihat di subset Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di standar strip otskk.pom.go.id. Oke, sahabat OTSKK jangan lupa download dan baca peraturannya ya selengkapnya di subsite yang telah disebutkan tadi ya Bu, standar strip otskk.pom.go.id. Nah, sebelum diakhiri, kira-kira Ibu punya tip atau saran nggak Bu, bagaimana cara memilih obat kuasi yang baik dan benar? Baik, mungkin teman-teman atau sahabat OTSKK ini juga ada sebagai konsumen ya, Van. Artinya sebagai konsumen pada saat kita memilih obat kuasi, maka kita harus perhatikan prinsip dari ceklik, yaitu cek kemasannya dilihat apakah kemasannya rusak, penyok, terbuka atau lecet, dan itu harus dihindarin karena kemungkinan apabila kemasannya rusak maka isi atau kandungan bahan yang ada di dalamnya juga bisa ikut rusak. Kemudian cek juga terkait label atau penandaan. Nah, kalau sahabat OTSKK yang kami harapkan bisa membaca semua informasi yang ada di label, karena informasi itu bermanfaat buat sahabat OTSKK agar bisa menggunakan obat kuasi secara baik dan benar, seperti baca aturan pakainya, kemudian baca peringatan perhatiannya, kemudian informasi-informasi lainnya, dan itu penting untuk diperhatikan. Kemudian cek juga terkait izin edarnya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, izin edar obat kuasi itu diawali dengan huruf Q. Nah, bisa dicek tuh ada nggak tulisan QI, QD atau QL-nya. Itu menunjukkan bahwa legalitas dari produk tersebut. Kemudian cek juga terhadap kadaluarsanya, karena apabila produk sudah melewati batas kadaluarsanya, maka di umumnya itu sudah tidak baik lagi
mungkin kurang efektif, kemungkinan juga ada bahan yang berubah menjadi bahan yang membahayakan bagi kesehatan. Walaupun kita tahu obat kuasi ini kebanyakan penggunaannya topikal ya, tapi dengan produk melebihi batas kadaluarsanya bisa jadi nanti tidak terasa lagi manfaatnya karena tadi bahan aktif atau bahan berkhasiatnya sudah berkurang kadarnya. Demikian. Baik, berarti prinsipnya ceklik ya Bu ya. Ya. Ceklik dulu ya sahabat-sahabat sebelum membeli produk obat kuasi yang ada di pasaran. Nah, akhirnya tiba-tiba kita sudah sampai di penghujung oksidasi kali ini nih Bu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk dapat hadir sebagai narasumber hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Nah teman-teman, itu tadi oksidasi episode obat kuasi. Semoga dengan ini kita bisa mengenal obat kuasi yang lebih baik lagi dan kita bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari materi yang telah disampaikan tadi. Saya Tiffany undur diri, sampai jumpa di oksidasi episode selanjutnya.